Assalamualaikum Football United, Jumat pagi waktu Belanda. Kita news update dulu ya pagi ini. Karena gue ngeliat nih ya dari Manchester Evening News ya, satu resource aja nih. Ada beberapa informasi yang cukup menarik sih dan nggak panjang-panjang banget ya. Gua mulai dari De Gea explain how Ronaldo has already changed United. De Gea menjelaskan ya bagaimana Ronaldo ini sudah merubah Manchester United. Nggak perlu dibahas ya, sudah jelas terlihat ya bagaimana skuad ini berubah setelah adanya Cristiano Ronaldo ya, baik itu secara teknis maupun non teknis, baik itu secara tim maupun secara fans ya. Memang efeknya ini sangat luar biasa dengan kehadiran Cristiano Ronaldo. Next, why Axel Tuanzebe cannot play against United tomorrow? Ya, Axel Tuanzebe ini kan dipinjam dari Manchester United ya, dan tidak bisa dipungkiri jadi elemen penting ya di lini belakang bagi Aston Villa, terutama mereka ini kan sering menggunakan sekarang formasi 3 back ya, baik itu 5-3-2 atau 3-5-2. Cuman ternyata ya karena peraturan ya, ternyata dia tidak bisa main melawan Manchester United. Dan menurut gue dengan tidak tampilnya Axel Tuanzebe ini memberikan keuntungan ya bagi Manchester United, di mana Aston Villa ini di beberapa pertandingan sebelumnya, terutama di Liga ini kan sudah terbiasa dengan Axel Tuanzebe. Dan dengan tidak hadir Axel Tuanzebe sih menurut gue ini akan memberikan kesulitan ya. Mungkin kesulitan sedikit tapi tetap kesulitan dan keuntungan bagi Manchester United ya, utamanya untuk membongkar lini pertahanan dari Aston Villa. Kita lihat besok ya. Nah ini juga yang penting nih, Aston Villa issue John McGinn injury update ahead of United clash. Aston Villa have confirmed John McGinn will be available for selection against United tomorrow. Wow, ini booster buat Aston Villa ya, karena John McGinn ini kalau gua ngelihat ya di beberapa penampilan terakhir, terutama di Liga, merupakan ya sosok elemen penting ya di lini tengah bagi Aston Villa, di mana mereka ini kan menggunakan 3 gelandang sebagian besar ya di beberapa pertandingan terakhir, dan ya peran John McGinn ini cukup sentral di sana ya. Gua ngelihat Dean Smith ini sepeninggal Grealish berusaha untuk mengadaptasi lagi ya, terutama dari sisi formasi, dan ya 3-5-2 ini sering jadi pilihan di mana John McGinn ini memegang peranan sentral di lini tengah ya, kaitannya dalam membantu serangan dan juga memutus serangan dari pihak lawan. John McGinn ini biasanya sih kalau melawan United penampilannya suka sering bagus ya, cuman kita lihat ini besok bagaimana. Cuman ya again, ini berita bagus bagi Aston Villa dan Manchester United harus mewaspadai ya seorang John McGinn besok. Next, nah ini rumor transfer. United consider Ousmane Dembele free transfer. Jadi ternyata Ousmane Dembele ini ada kemungkinan bisa free transfer ya dari Barcelona, di mana Barcelona ini kan memang sedang punya masalah ya di sisi keuangan. Kabarnya kan demikian. Kontrak expires-nya itu akhir Juni tahun depan ya. Jadi ya sangat memungkinkan untuk bisa dibawa ke Manchester United secara gratisan. Cuman walaupun dia ini pemain dengan kualitas bagus ya, kalau gua ngeliat di market value Transfermarkt ini senilai 50 juta. Dia biasa bermain di right winger. Nah ini kan menarik karena apa? Winger kita ini kan full ya, kalau gue bisa bilang. Sekarang ada Mason Greenwood yang lagi on fire. Kita masih punya seorang Jadon Sancho ya, yang masih dalam masa perbaikan ya, adaptasi. Belum kita punya pemain-pemain lain ya, seperti Amad Diallo yang bisa dikasih di kanan, atau pemain-pemain lain ya yang bisa mengisi posisi sayap kanan. Dan pemain seperti Ousmane Dembele ini kan bukan pemain lapis 2 ya. Dia ini pemain yang menuntut untuk selalu atau pastinya akan bersaing untuk mengisi tim utama ya, starting 11. Menurut gua sih ya, dengan amatiran, kita belum butuh sih penambahan di sektor ini ya. Ada sektor-sektor lain, gua nggak perlu sebut lah ya. Kita ngomong soal right winger, attack right winger, yang menurut gue sih sudah oke. Tinggal bagaimana sekarang ditunggu ya
prosesnya ini, terutama bagi seorang Jadon Sancho ya, untuk beradaptasi dan bisa memberikan kontribusi lebih lah ke Manchester United ya, karena kan dia datang dengan harga mahal, belum waktu tunggu kita dari Borussia Dortmund dengan dramanya ya, bayangkan setahun lebih lo kita menunggu ya kan. Ya menurut gue sih belum perlu, dan juga apa namanya, gue belum cek ya berapa ini gaji dari Ousmane Dembele. Ternyata cukup tinggi juga ya, senilai 450.000 US dollar ya, atau 345.000 pounds ya. Menurut gua terlalu tinggi sih, dan again ya, kalau ini cuma rumor sih oke, dan menurut gua sih rumor yang tidak perlu dilanjutkan lagi ya, karena ya kita tidak butuh at this very moment ya, saat ini untuk posisinya Ousmane Dembele ini. Next, ini menarik juga nih ya. United could swap Anthony Martial for Tanguy Ndombele. Ini dikabarkan dari harian The Express ya. Penampilan Anthony Martial, terutamanya penampilan terakhir melawan West Ham di Carabao Cup ini kan mengecewakan banyak fans Manchester United, termasuk gua ya, dimana kontribusinya sebagai penyerang itu sangat-sangat minim sekali ya. Dan kita kemarin sudah berusaha, kita menguasai permainan, kita menguasai possession, kita punya banyak variasi, kita mencoba menembus pertahanan West Ham yang cukup ketat beberapa kali ya, dari banyak sisi. Cuman kita tidak bisa menciptakan gol ya. Memang ini bukan 100% salahnya Anthony Martial ya, tapi peran dia sebagai seorang striker ya, ujung tombak itu kan tugas utamanya mencetak gol, di mana dia gagal melakukannya. Dan kalau kita lihat dari sisi permainan juga, Anthony Martial ini tidak berkontribusi ya, baik itu dari sisi pergerakannya maupun dari sisi ancaman langsung berupa shot on goal yang tercatat sih hanya sangat-sangat minim ya. Dan wajar kalau seandainya fans bereaksi, dan sekarang dikabarkan harian Express bisa dijadikan alat barter ya untuk seorang Tanguy Ndombele, di mana Tottenham ini butuh striker utamanya untuk melapis Harry Kane ya. Kita tahu gimana Harry Kane ini gonjang-ganjing mau cabut kan awal musim lalu, dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi akhir musim ini ya, dimana dia butuh tantangan lebih, dan gue nggak yakin Tottenham Hotspur dengan keadaan saat ini mampu memberikan apa yang dia inginkan ya, berupa itu tadi ya, tantangan perebutan gelar juara, main di Liga Champions dan lain-lain. Pun juga ya untuk memperkaya sih ya pilihan di lini depan bagi Spurs. Dan Tanguy Ndombele sendiri, di mana pemain ini berposisi sebagai midfielder atau central midfielder, ini kan sesuatu yang dibutuhkan ya bagi tim Manchester United. Value-nya kurang lebih sama, masih di angka 50 juta. Jadi wajar kalau seandainya ini dianggap cocok ya, barteran antara Anthony Martial dan juga Tanguy Ndombele. Cuman apakah ini akan jadi kenyataan? Well, kita harus tunggu ya bagaimana kelanjutannya. Next ya, United fans reaction is a wake up call for Anthony Martial. Setuju gue. Jadi Manchester United again ya, ini fansnya terutama kan kemarin banyak banget memberikan kritikan ya bagi seorang Anthony Martial, dan ini harus menjadi wake up call bagi seorang Anthony Martial untuk bisa membuktikan diri. Gue again ingat Dwight Yorke ketika diwawancara tahun 99 atau tahun 2000, bahwasannya striker itu mau dia bermain bagus seperti apa, apalagi dia bermain jelek, pokoknya nomor satu itu penilaian seorang striker itu adalah dari gol. Itu yang penting. Gol itu yang penting, gol itu yang penting. Dan Anthony Martial ini belum bisa memberikan dua hal itu ya so far. Gol dia belum bisa memberikan. Nomor dua, dari sisi permainan pun juga tidak memuaskan ya. Dan menurut gue ini harus segera memperbaiki dua sisi ini ya. Kita lihat bagaimana Ole Gunnar bereaksi ya dengan hal ini ya, karena tugas pelatih itu kan, atau manajer ya katakanlah, itu kan bukan cuman pemain jelek diparkir ganti, kan tidak, tapi bagaimana memoles, bagaimana meningkatkan kemampuan lagi ya. Gua nggak setuju kalau seandainya kan dibilang sudah mentok. Tidak ada yang mentok. Yang mentok itu pemain kalau sudah pensiun, itu aja sih menurut gua ya. Karena again, namanya manusia itu masih bisa terus berdevelop. Tinggal bagaimana seberapa cepat developmentnya, seberapa tinggi, seberapa besar developmentnya, itu yang menjadi beda. Mentok bukan jawaban buat gue ya. Mentok itu hanya untuk yang sudah pensiun.
Oke, ya ini yang menarik nih. Solskjaer delivers his verdict on Sancho and Van de Beek. Ini gue sudah baca. Kurang lebih kesimpulannya dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ya. Nih gua baca apa namanya. I can't complain about the effort. It has something to do with the rhythm, the confidence. Their best form isn't there as they haven't played much. Ya, Solskjaer berpendapat bahwasanya sesuatu yang terbaik ya dari dua orang ini, Van de Beek dan juga Sancho ini belum terjadi karena ya mereka belum sering bermain ya kan. Jadi so like I said, there was a bit lacking in terms of quality but not effort. Jadi kualitasnya tuh yang masih belum ketemu ya, bukan effortnya. Dia setuju bahwasanya dua pemain ini tuh selalu memberikan yang terbaik ya. Cuman kualitas yang diharapkan itu belum nyampe ya. Dan ya dia again Solskjaer pun mengakui bahwasanya ya karena mereka belum cukup waktu bermain ya. Kita lihat bagaimana ini. Dan gue yakin sih dua pemain ini nih jadi prioritas ya bagi Solskjaer, terlihat dari beberapa pertandingan terakhir untuk diberikan waktu lebih dalam rangka itu tadi yang meningkatkan atau mendevelop lagi dia punya kualitas ya, utamanya bagi dua pemain ini. Boca remain hopeful of Cavani signing. Ya, make sense ya karena musim depan Cavani ini selesai kontraknya dan dengan keadaan saat ini sih feeling gua sangat besar kemungkinan untuk seorang Edison Cavani ini akan lepas ya. Dan ya Boca Juniors salah satu pilihan yang musim lalu juga awal musim ini akhir musim lalu beritanya juga cukup kencang ya. Oke, kurang lebih demikian news update. Gua harus balik kerja ini. Selamat berakhir pekan di Indonesia. Jangan lupa besok Manchester United lawan Aston Villa ya. Bisa cek previewnya di video gua sebelumnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.